Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid SMP Islam Al-Azhar 20 Cianjur kelas 9. Kembali lagi dengan Bapak Fajar Juliansyah. Dan kali ini kita akan membahas suatu materi bimbingan mengenai mengenal diri. Sebelum memulai bimbingan, Bapak ingin menceritakan sebuah ilustrasi yang terjadi pada salah satu murid SMP Islam Al-Azhar yang kita sebut saja namanya Adinda. Adinda membawa secari kertas, mukanya ditekuk dan terlihat lemas datang ke ruang BK. Ia seperti kehilangan semangat. Adinda duduk di ruang tamu BK karena pintu ruang konseling tertutup, yang artinya mungkin guru BK sedang melayani murid lain. Adinda beberapa kali melihat kertas yang dipegangnya. Pikirannya penuh dengan pertanyaan. Kenapa sih ibu dan ayah aku nggak ngizinin aku jadi yang aku mau? Ya, Adinda memegang angket peminatan yang dititipkan guru BK untuk kedua orang tuanya. Tak lama, seorang murid keluar dari ruang konseling. Belum sempat guru BK mempersilahkan masuk ruangan, Adinda langsung berbicara. Pak, Adinda curhat ya. Kenapa ya Pak, Adinda nggak boleh masuk IPS sama ayah dan ibu? Ya, guru BK tersenyum lalu mempersilahkan Adinda untuk masuk ke ruang konseling. Terjadilah pembicaraan rahasia antara Adinda dan guru BK. Lebih dari 30 menit konseling berlangsung. Akhirnya Adinda keluar dari ruang BK. Ia terlihat lega. Aku bakalan cari tahu lagi kelebihan aku. Aku juga akan bilang ayah dan ibu tentang kelebihanku itu. Dan aku juga bakalan berterima kasih ke mereka. Yes, pada kelas 9 pertemuan murid secara perorangan dengan guru bimbingan dan konseling menjadi lebih intens karena program peminatan. Program peminatan peserta didik merupakan upaya advokasi dan fasilitasi perkembangan peserta didik agar secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakatnya, bangsa dan negara sehingga mencapai perkembangan yang optimal. Hasil dari program peminatan di SMP berupa rekomendasi peminatan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan sekolah lanjutan untuk memfasilitasi peminatan peserta didik. Perlu kamu tahu, peminatan ini merupakan kegiatan yang penting dan juga merupakan tantangan tersendiri bagi kalian murid kelas 9. Murid kelas 9 yang berkisar antara 13 sampai 14 tahun menurut Ginsberg berada pada tahapan growth dengan subtahap capacity, yaitu murid melakukan dan memilih pekerjaan atau kegiatan didasarkan pada kemampuan masing-masing selain minat dan kesukaannya. Namun pada subtahap ini, remaja belum bisa membedakan kegiatan atau pekerjaan yang dihargai oleh masyarakat, sehingga kadang orang tua merasa perlu memberikan masukan kepada remaja. Selain itu, murid SMP kelas 9 berada dalam tahapan remaja awal, di mana berkembang sikap dan tugas perkembangan yang menyertainya. Dalam diri murid SMP muncul sikap konformis, yaitu kecenderungan untuk menyerah pada keinginan atau aturan kelompok. Sikap ini mendorong murid remaja untuk mengikuti keinginan dan harapan dari significant other-nya yang merupakan teman kelompoknya. Hal tersebut berlaku juga dalam pemilihan karir. Murid remaja akan mengalami krisis identitas di mana keinginan dan kemampuan dirinya akan bias karena keinginan kelompok juga tuntutan orang tua. Padahal, salah satu tugas perkembangan murid SMP dalam bidang pribadi adalah mempersiapkan diri
menerima dan bersikap positif serta dinamis terhadap perubahan fisik dan psikis yang terjadi pada diri sendiri untuk kehidupan yang sehat. Tugas perkembangan ini kemudian dijabarkan menjadi 3 tujuan internalisasi, yaitu 1. Mengenal kemampuan dan keinginan diri. 2. Menerima keadaan diri secara positif. Dan 3. Menampilkan perilaku yang merefleksikan keragaman diri dalam lingkungannya. Berkembangnya sikap dan tugas perkembangan ini menjadi tantangan tersendiri bagi remaja SMP. Keputusan-keputusan karir yang diambil pada masa SMP akan berpengaruh pada pemilihan karir di masa depan. Hal ini terjadi karena setiap pekerjaan menuntut syarat-syarat unik yang perlu disiapkan semenjak masa remaja, seperti pemilihan peminatan, pengambilan jenis kursus, pengambilan ekstrakurikuler, remedial, peminatan pembelajaran, dan lain-lain. Pada bagian ini, kita akan mengeksplorasi diri kita dikaitkan dengan perencanaan masa depan kita, sehingga kita memiliki pengetahuan tentang diri kita, menerima kelemahan dan kelebihan diri kita, dan pada akhirnya menampilkan perilaku positif diri kita. Semangat mengeksplorasi diri kita masing-masing.